Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma rizqna al-ikhlasa fil niyati wal qawli wal 'amal. Lillahi ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wal la'ibu bin nardi. Jadi kita akan melanjutkan tentang bahasan maksiat-maksiat kedua tangan. Di antara maksiat tangan adalah al-la'ibu bin nardi, bermain dadu. Jadi segala suatu permainan yang di dalamnya ada unsur dadu maka haram untuk dimainkan, sekalipun gak pakai duit. Terus wa kullu ma fihi qimarun, dan setiap permainan yang di dalamnya ada unsur taruhan. Paham taruhan gimana? Prakteknya? Jadi si Umar dan si Bakar bertaruh atas suatu, misalkan orang kebanggaannya balapan, atau misalkan klub sepak bola ke jagoannya. Jadi bertaruh, dia mengeluarkan 10.000, dia mengeluarkan 10.000. Yang menang nanti mengambil seluruh dari taruhan tersebut. Itu namanya qimar. Judi, unsur taruhan, karena di dalamnya ada unsur judi. Artinya hanya berpatokan kepada untung-untungan. Terus hatta laibus sibyanu bil hatta laibus sibyani bil jauzi wal qi'ab, sampai kepada permainan anak kecil yang disebut dengan al jauz wal qi'ab. Yang jelas di dalam permainan ini saya juga nggak tahu bentuk permainannya kayak gimana. Yang jelas di dalam permainan tersebut ada unsur dadu tadi, atau ada unsur taruhan. Jadi nggak boleh bagi orang tua membiarkan anaknya bermain dadu. Nggak boleh orang tua membiarkan anaknya bermain hal-hal yang di dalamnya ada unsur taruhan yang seperti tadi. Jadi jangan dibiarkan, harus dilarang. Terus wal-la'ibu bi alatil lahwil muharramah. Kemudian di antara maksiat tangan selanjutnya adalah bermain alat-alat musik yang diharamkan. Alat-alat musik yang diharamkan. Katumbur, seperti tumbur. Tahu tumbur kayak gimana bentuknya? Ya, tumbur. Tumbur itu ya gitar kan, gitar tapi gitar ya jelas seperti gitar, tapi ada dia ininya cengkungnya gede. Gitar gambus bahasa ini, biasa dipakai orang gambus. Ini gitar, banyak gitar. Yang jelas itu namanya tumbur. Kalau bahasa kitanya mah ada senarnya gitu. Itu namanya tumbur. Kemudian at-tumburi war-rabab.
Sama dia robab itu yo alat musik gitulah. Maksudnya alat musik tapi sama ada senarnya. Dia yang membedakan bentuk doang yang membedakan. Ini namanya robab. Sama dia alat musik ada senarnya, tapi ya, cara mainnya ya sama, cuman beda bentuknya aja. Dia robab ini lebih kalau kitanya mungkin lebih modernnya lebih mirip dengan biola. Kalau tadi kan dipetik dia digeser. Biola nggak boleh, harus ada senarnya. Wal mizmar, kemudian selanjutnya adalah mizmar seruling, main suling. Itu diantara alat-alat musik yang diharamkan suling. Yang ini kan mana? Yang ini kan ditiup dan Wal autar. Autar apa autar? Alat musik yang bersenar. Iya sama, alat musik yang ada senarnya. Ini kan ada senarnya. Lupa saya tanyain itu. Jawabannya? Lupa. Dulu waktu Kori masih SD itu ada kok. Saya pernah fotoin kirimin ke saya. Tapi lupa jawabannya. Terus walamsul ajnabiyati. Kemudian diantara maksiat tangan selanjutnya adalah bersentuhan dengan perempuan ajnabiyah. Artinya perempuan ajnabiyah yang bukan mahramnya dan juga bukan istrinya. Sebenarnya istri juga sama perempuan ajnabiyah, cuman boleh untuk disentuh. Istri itu perempuan ajnabiyah, makanya bisa dinikahin. Paham? Kalau mahram nggak bisa dinikahin. Nah, jadi menyentuh perempuan ajnabiyah selain mahram dan istrinya amdan, secara sengaja. Menyentuhnya secara sengaja. Pegangan, gandengan. Bighairi hailin, tanpa adanya hail, tanpa adanya penghalang. Jadi sama halnya ada syahwat ataupun tanpa syahwat, maka haram. Au bihi, atau itu tadi kan menyentuh laki-laki terhadap perempuan ajnabiyah. Au bihi, atau kebalikannya sekarang menyentuh perempuan terhadap laki-laki ajnabi. Bihi, dengan adanya hail. Tadi kan tanpa hail haram kalau sengaja. Nah sekarang adanya hail, tapi apa? Bisyahwatin, dengan adanya syahwat. Jadi ada hail tapi tetap pakai syahwat. Apa yang terjadi? Maka haram. Walau ma'atihadi, walau ma'ajinsin, meskipun satu kelamin, satu jenis kelamin, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, pegangan nafsu, apa maksudnya, ada syahwatnya. Kaum lagi bete. Apa sih? LGBT sih. Apa sih LGBT? Jadi itu. Meskipun laki-laki, meskipun satu jenis, artinya satu jenis kelamin, haram kalau seandainya bersentuhan dengan menggunakan syahwat. Au mahramiyatin, atau
bersentuhan dengan mahramnya. Tapi apa, sama dengan menggunakan syahwat, maka mahram. Kalau seandainya tanpa syahwat, satu jenis menyentuh mahram, enggak tidak haram. Tidak haram. Terus jadi patokannya kalau seandainya satu jenis kelamin dan mahram itu syahwat. Kalau seandainya dan apa namanya, lawan jenis, kalau seandainya ada hail juga sama patokannya syahwat. Kalau tanpa hail, artinya tanpa hail itu berarti apa ya, disengaja. Tanpa hail dan disengaja itu haram, mau pakai syahwat ataupun tanpa syahwat. Paham? Wa taswiru dzi ruhin, kemudian menggambar sesuatu yang memiliki ruh. Haram menggambar sesuatu yang memiliki ruh. Sama halnya bentuk 3 dimensi atau tidak. Tahu yang 3 dimensi? Patung kayak gitu, mahat 3 dimensi bentuk yang memiliki ruh. Atau tidak 3 dimensi, maksudnya gambar doang. Haram. Patokannya gimana? Kalau seandainya gambar tersebut diberikan ruh, dia akan hidup. Maka itu nggak boleh untuk digambar dalam bentuk seperti itu. Kalau bentuk, misalkan bentuk orang, tapi hidungnya doang, kira-kira hidungnya doang, Kepalanya doang. misalnya kepalanya doang, boleh. Itu menurut dalam apa namanya? Kalau badannya doang. Paham itu? Terus waman'uz zakat. Kemudian di antara maksiat lisan selanjutnya adalah man'uz zakat. Tidak mau bayar zakat. Tidak mau membayar zakat. Au ba'diha, atau mau bayar zakat tapi setengah. Misalnya wajib mengeluarkan zakat 5 gram emas, dia keluarinnya cuma 2 gram, sama haram. Paham? Sama sekali tidak mau mengeluarkan juga, dia sama, lebih berlebih, lebih haram. Jadi dua-duanya haram. Dua-duanya haram. Ba'dal wujubi wat tamakkuni, setelah terkena kewajiban zakat, wat tamakkuni, dan memungkinkan dia untuk mengeluarkan zakat. Dia sudah terkena kewajiban zakat, ya wajib dikeluarin. Sebagian orang namanya zakat itu mikir dikeluarkan di Ramadan sebenarnya. Enggak begitu. Misalkan orang punya sawah 10 hektar, sekali panen sampai nisab, ya langsung dikeluarin, gak nunggu Ramadan. Paham itu? Atau misalkan haul punya emas di bulan Muharram, sampai Muharram lagi ya keluarin. Tidak nunggu Ramadan. Yang di Ramadan adalah zakat fitrah. Paham itu? Bagian orang begitu prasangkanya, keluarin zakat sekalian, zakat tanaman dia, maksudnya apa? Hasil makanan pokok dia, padi misalnya, nunggu Ramadan baru keluarin. Tidak, bukan begitu. Jadi ketika terkena kewajiban zakat dan dia memungkinkan untuk mengeluarkan zakat tersebut, ya wajib seketika itu untuk dikeluarkan. Tidak menunggu. Wa ikhraju ma la yujzi'u, atau mengeluarkan sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan sebagai zakatnya. Misalkan orang punya nisab sampai nisab emas, orang terkena kewajiban zakat emas, dikeluarin apa?
dikeluarinnya apa? Kalau zakat emas yang dikeluarinnya apa? Emas. Nah, makanya nggak boleh kalau dia terkena kewajiban zakat emas dikeluarinnya apa? Beras. Dikeluarinnya perak misalkan, nggak bisa. Jadi dia kalau terkena kewajiban zakat emas yang dikeluarin emas, sebagaimana ketentuan yang telah dijelaskan di bab zakat kemarin. Itu au ikhraju ma la yujzi au i'ta'uha man la yastahiquha, atau memberikan atau menyalurkan zakat terhadap orang yang tidak berhak untuk menerima zakat tersebut. Jadi kalau orang menyalurkan zakat terhadap yang bukan mustahik, seolah-olah dia tidak menunaikan zakat. Tidak menunaikan zakat. Artinya dia hanya melakukan gambarannya tok gitu, yang dia kira atau dia anggap sebagai zakat. Daripada hakikatnya dia tidak atau belum melakukan zakat. Jadi saluran zakat itu jelas. Dalam Al-Quran dijelaskan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa fi sabilillahi wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa fis sabil. Jadi itu 8 itu. Kalau seandainya disalurkan kepada yang bukan berhak, belum bayar zakat. Sebagian orang ada ini kejadian praktek di masyarakat begitu, bahwa guru ngaji itu berhak dapat zakat. Salah kaprah juga. Iya, berhak dapat zakat kalau seandainya guru ngajinya miskin atau fakir. Sebenarnya orang-orang dahulu memberikan zakat terhadap guru ngaji itu bukan untuk dianya, maksudnya dia menitipkan zakat tersebut kepada guru ngaji tersebut agar dia agar guru tersebut menyalurkan kepada mereka yang berhak. Cuma sebagian orang di sana banyak salah kaprah. Nama guru ngajinya nggak paham pula yang kayak gini. Musibah. Banyak itu praktek-praktek hal yang seperti ini terjadi di masyarakat. Terus waman ul ajiri ujratahu. Kemudian tidak mau memberikan upah terhadap yang berhak untuk menerima upah. Misalkan orang udah bekerja, bayarannya sehari 100.000, nggak mau dibayar, giliran datang waktu membayar dia nggak mau bayar atau bayarnya setengah. Artinya dia yang jelas tidak mau memberikan upah ada pekerjaan orang lain yang telah dia janjikan dengan dirinya. Wamanul muttarri ma yasudduhu. Kemudian tidak mau memberikan bantuan terhadap sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan seseorang. Misalkan ada orang mau mati, dia nggak mau ngasih nasi gitu, biarin aja mati, itu haram. Ada orang udah mau mati begitu kan. Artinya seperti apa memberikan bantuan terhadap mereka yang lapar gitu. Atau misalkan orang lagi kedinginan butuh pakaian, dia nggak mau membantu, haram. Jadi orang kedinginan hampir mau mati begitu, dia tidak mau menolong, dibiarin.
Terus wa adamu inqadhi qariqin, kemudian tidak mau menolong orang tenggelam. Ada orang tenggelam malah ketawain. Wah. Min ghairi udrin, tanpa adanya udzur fihima, di dalam kedua hal tadi. Jadi kalau ada udzur mah ya nggak jadi masalah. Orang misalkan melihat orang tenggelam, dianya nggak bisa berenang, tenggelam bareng dong. Itu kan contoh dari udzur. Atau sama-sama apa namanya? Jadi kalau seandainya ada udzur maka tidak dosa. Terus wa kitabatu ma yahrumun nutqu bihi, kemudian menulis sesuatu yang haram diucapkan. Saya mau ngomongin orangnya juga ada nggak ngomong, chatting doang sama teman saya. Sama haram. Ngegibah di WA gitu sambil chatting. Haram sama. Ngomongin kejelekan orang diketik. Saya mah nggak ngomongin, cuma ngetik doang. Sama haram. Jadi menulis sesuatu yang haram diucapkan, dari ghibah, dari namimah, adu domba, dan lain-lain sebagainya. Hah? Nyindir? Nyindir gimana? Nyindir. Kamu cantik banget ya? Itu bukan nyindir, itu mah menghina lah jadinya. Ya kan ini kayak enggak itu loh, enggak pastiin dia nih Terus wal khiyanatu, kemudian diantara maksiat lisan selanjutnya adalah khianat. Apa itu khianat? Itu didun nasihat, kebalikan dari nasihat. Jadi kalau nasihat itu kan menunjukkan kepada sesuatu yang terbaik. Itu ada paket, yuk ambilin. Ambil, datang. Nah, jadi apa nasihat itu apa? Jadi khianat itu kebalikan nasihat. Jadi khianat kebalikan nasihat. Jadi kalau nasihat menunjukkan kepada yang terbaik, kalau khianat kebalikannya. Misalkan ada anak santri di sini mau nikah. Saya bingung ini dilamar 2 orang, si Asep sama si Aang. Saya yang mana Ustaz milihnya ya? Ustaznya tahu itu karena dua-duanya misalkan muridnya. Si Aang suka, pokoknya tahu gitulah. Nah, artinya nasihat itu apa? Memberikan yang terbaik kepada orang yang meminta nasihat tersebut. Jadi kalau seandainya tidak demikian, ya berarti dia telah khianat. Makanya di sini apa? Khianat itu mencakup tasmalul af'al wal aqwal wal aqwal. Mencakup al-af'al, perbuatan. Seperti orang misalkan nitip dong, nitip bakwan 5, pas mau diambil lagi bakwannya tinggal 3. Mana ini 2 lagi? Lah kamu tadi nitipin 3. Misalkan begitu. Padahal 2 laginya udah dimakan. Misalkan. Itu namanya khianat dalam perbuatan. Atau misalkan lagi, nah terus sudah. Wal aqwal, kemudian
perkataan. Khianat bisa mencakup dalam perkataan. Misalkan saya nitip, ada orang nitip, kemudian pas mau diambil, lah emang nitipin apa tadi? Nggak nitipin apa-apa, untuk artinya mengingkari apa yang dititipkan tersebut. Padahal kan memang dia juga tahu tadi dia nitip barang. Hah? Sulit lagi. Kamu lahir yang ibu tahu. Terus wal ahwal, kemudian dalam keadaan, misalkan dengan cara memberi apa ya? Gini. Seperti bunglon. Gambarannya seperti bunglon. Artinya gimana? Misalkan sok jaim lah, gitu, sok jaim, bukan ya sok jaim. Misalkan dia di depan orang-orang, di depan masyarakat menganggap dirinya bahwa adalah seorang yang pantas untuk mendapatkan amanah, tapi di belakang orang-orang dia ketahuan bobroknya. Maksudnya dengan sendirinya. Artinya misalkan, makanya ini diantara salah satu yang istilahnya ditekankan untuk kita kan nanti keluar dari pondok, terjun di masyarakat sebagai pengajar, sebagai ustaz, sebagai ustazah. Jangan sampai begitu. Artinya gimana ya? Di depan orang-orang berperilaku baik, bagus, tapi ketika sendiri malah tidak seperti demikian, yang mencerminkan yang baik. Artinya apa? Ya kita baik di dalam keadaan bagaimana? Takwa dituntut bagi kita ketika depan orang dan ketika sendirian. Khianat dalam ahwal keadaan. Dalam hadis jadi begitu, hendaknya seorang, dalam hadis dijelaskan bahwa al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu adalah cerminan bagi saudara. Artinya apa? Kalau kamu lagi ngaca, ada belek, kira-kira diapain? Dipicit banyak, dibuang. Kan gitu. Kalau ada tai cicak, diapain? Dibuang. Artinya apa? Bahwa Rasulullah menyerupakan seorang mukmin itu dengan cermin. Artinya apa? Bahwa hendaknya ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik dari teman kita, dari sahabat kita, itu diingatkan. Artinya jangan didiemin, jangan didiemin. Itu bukan teman, tapi ya teman yang jelek. Jadi teman paham itu, artinya itu termasuk dari macam di antara bentuk khianat, mendiamkan temannya terjerumus dalam keharaman, dalam hal-hal yang tidak baik. Artinya apa? Muslim adalah cerminan bagi saudaranya. Ketika dia ngaca melihat sesuatu yang tidak baik, dihilangkan. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, yang misalkan teman kita terjatuh dalam hal-hal yang diharamkan, jatuh dalam perbuatan maksiat, maka itu diingatkan. Artinya apa? Kita tidak mau teman kita tersebut terjatuh dalam hal maksiat tersebut, hal yang diharamkan tersebut.
Itu bukti cinta dan kasih sayang antara sesama teman. Begitu. Ini nasihatin, tinggalin perbuatan ini jelek, perbuatan nggak boleh untuk dilakukan. Ini dengan baik-baik. Ini dijelaskan posisi dia bahwa hal tersebut dijelaskan. Artinya nasihat itu sama, diantaranya lagi adalah sama-sama tolong menolong, tolong menolong dengan temannya untuk meraih sesuatu yang Allah ridhoi dan menjauhi apa yang Allah murkai.